Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan dan sungai jernih di Tiongkok, hiduplah seorang gadis kecil bernama Ye Xian. Ia cerdas, baik hati, dan selalu menolong siapapun yang kesusahan. Sayangnya, ia tidak punya ibu. Ibunya sudah lama meninggal, dan kini ia tinggal bersama ayahnya, yang kemudian menikah lagi dengan seorang wanita yang memiliki anak perempuan seumuran Ye Xian. Ibu tiri dan saudari tirinya itu sangat iri pada Ye Xian. Meskipun mereka punya pakaian bagus dan makanan lezat, mereka tidak pernah bahagia seperti Ye Xian yang selalu tersenyum walau hidup sederhana. Suatu musim dingin, ayah Ye Xian jatuh sakit dan meninggal. Sejak itu, hidup Ye Xian berubah. Ia dipaksa bangun pagi-pagi untuk memasak, mencuci, menyapu, dan menimba air dari sungai. Sementara itu, saudari tirinya hanya duduk di kursi empuk sambil makan buah manis. Namun, Ye Xian tetap sabar. Ia tidak pernah membalas kejahatan dengan amarah. Di sela kesibukannya, ia punya satu rahasia kecil. Seekor ikan ajaib bersisik emas yang tinggal di kolam dekat rumah. Setiap hari, Ye Xian memberi makan ikan itu sambil berbicara. "Hanya kamu yang mengerti aku," bisik Ye Xian, sambil menatap mata si ikan yang bersinar lembut. Ajaibnya, ikan itu bisa mengangguk dan kadang bahkan memercikkan air seperti sedang tertawa. Namun, kebahagiaan kecil Ye Xian tidak bertahan lama. Ibu tirinya mengetahui keberadaan ikan itu, dan suatu hari ia menjebak dan menangkapnya. Ia memasak ikan itu tanpa sepengetahuan Ye Xian. Ketika Ye Xian pulang dan memanggil-manggil di pinggir kolam, ikan itu tidak muncul. Ia menangis sepanjang malam, sampai sebuah cahaya lembut muncul di langit dan terdengar suara, "Ye Xian, jangan bersedih. Aku tidak pergi selamanya. Ambillah tulang-tulangku. Mereka masih memiliki kekuatan." Ye Xian mengikuti suara itu. Ia menemukan tulang ikan yang tersisa di dapur, lalu menyimpannya dalam kotak rahasia di bawah lantai rumah. Sejak saat itu, kehidupan Ye Xian perlahan berubah. Beberapa bulan kemudian, kerajaan di seberang gunung mengadakan pesta musim semi. Raja muda yang belum menikah mengundang semua gadis di negeri itu untuk datang. Ye Xian ingin sekali pergi, tapi ibu tirinya melarang. "Kamu mau memalukan keluarga? Lihat pakaianmu, jelek dan kotor." Saat keluarga tirinya pergi ke pesta, Ye Xian menangis sendirian di rumah. Lalu ia mengeluarkan kotak berisi tulang ikan dan berkata pelan, "Tolong, aku hanya ingin pergi sekali saja. Aku janji akan kembali tepat waktu." Tiba-tiba, angin lembut berhembus. Dari kotak itu muncul gaun sutra berwarna biru langit, bersulamkan bunga-bunga emas. Di bawahnya ada sepasang sepatu emas kecil yang bersinar terang. Rambut Ye Xian diubah menjadi halus berkilau, dan wajahnya bercahaya seperti putri istana. Ye Xian pun pergi ke pesta dengan langkah ringan. Semua orang terpukau melihat gadis yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bahkan sang raja tidak bisa berhenti memandangnya. Tapi saat jam hampir tengah malam,
Ye Xian merasa waktu hampir habis. Ia berlari meninggalkan istana, dan dalam tergesa-gesa, satu sepatunya terjatuh di tangga marmer. Keesokan harinya, sang raja menyuruh pengawal mencari gadis pemilik sepatu emas itu. Banyak gadis mencoba memakainya, tapi tak ada yang cocok. Ketika pengawal tiba di rumah Ye Xian, ibu tirinya berusaha menyembunyikannya. Tapi seorang pelayan kerajaan melihat Ye Xian sedang menyapu di halaman belakang. Saat Ye Xian mencoba sepatu itu, cocok sempurna, dan dari balik jubahnya, ia mengeluarkan sepatu pasangannya. Raja pun datang sendiri dan mengenali wajah cantik yang ia lihat di pesta. Ia mengajak Ye Xian ke istana dan memintanya menjadi permaisuri. Ye Xian pun hidup bahagia, tapi tetap rendah hati. Ia bahkan memaafkan ibu tiri dan saudari tirinya. Dan sejak hari itu, di negeri itu, orang-orang percaya, kebaikan hati akan selalu menemukan jalannya, meski lewat seekor ikan emas dan sepatu kecil bersinar.